Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat di tengah-tengah pandemi Omikron yang sekarang sedang merajalela, terutama di Jogja. Jogja ini level 4. Tapi Anda jangan pesimis, harus optimis melawan Omikron. Bersama kita bisa. Terutama yang sudah booster, saya kira aman-aman saja. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana ketika ibu hamil di masa pandemi, di masa virus. Bagaimana menyelamatkan ibu dan bayi. Nah, itu adalah persoalan yang luar biasa dan tamu kita adalah tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Profesor Dr. Moh Anwar, MMDSC, SPOG. Kemudian beliau adalah ahli kandungan dan juga ahli fertilitas, endokrinologi, reproduksi. Luar biasa. Anda yang sulit menjadikan program fertilisasi Anda bisa berkonsultasi dengan Prof. Anwar. Nah, beliau juga sebagai dokter ahli kebidanan di Rumah Sakit Ibu Anak Bakti Ibu dan juga di Rumah Sakit JIH. Nah, oleh karena itu sebelum saya menyapa beliau, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto. Wah, luar biasa. Sudah 15 tahun baru ketemu di dunia maya, Prof. Kita. Ya. Mudah-mudahan selalu baik-baik dan sehat-sehat. Nah, Prof, pertanyaannya, Prof, boleh nggak orang hamil di masa pandemi, Prof? Kalau boleh, apa yang harus dilakukan supaya bayi dan anak itu bisa menjadi sehat semua, Prof? Gimana, Prof Anwar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto. Waalaikumsalam. Tadi waktu memperkenalkan saya, terima kasih sekali. Cuma ada sedikit kurang, Prof. Yanto. Saya itu kalau malam itu jadi kiai. Wah. Alhamdulillah. Begini, Prof. Yanto, jadi ini memang penularan kasus COVID-19 ini yang sekarang ini adalah kita varian Omikron. Ini penyebarannya katanya begitu cepat, sehingga membuat banyak wanita atau orang-orang menjadi was-was, termasuk orang hamil ini. Meskipun yang diketahui bahwasanya dibandingkan dengan varian Delta sebelumnya, katanya Omikron ini lebih ringan, katanya akibatnya. Nah, kalau ditanyakan apakah wanita itu boleh hamil pada musim Omikron? Boleh, dengan syarat asal sudah punya suami pertama. Keduanya memang begini, sebaiknya sebelum merencanakan kehamilan ini harus dinyatakan benar-benar negatif pada tes Omikronnya ini. Dan ini karena saya bekerja di bagian infertilitas, saya setiap hari mengerjakan bayi tabung. Bahkan wanita-wanita itu setelah saya proses, sebelum saya memasukkan calon janin ke dalam ibu hamil, saya tes dulu. Kalau misalnya itu positif, itu embrionya tidak jadi saya masukkan. Harus saya bekukan dulu sampai saya menunggu ibu itu negatif Omikronnya. Hanya merupakan suatu penjagaan untuk keselamatan Omikron, anak ibu terhadap efek daripada Omikron. Ya. Jadi, Prof, kalau misalkan orang yang hamil normal, Prof, yang tidak bayi tabung. Nah, secara pemirsa, Prof Anwar adalah merupakan ahli bayi tabung juga, dan saya yakin sudah banyak bayi dan ribuan bayi ditolong Prof Anwar untuk masuk ke dalam kehidupan dunia dan juga bayi tabung. Nah, ketika kehamilannya normal, Prof, itu
kemudian di tengah-tengah hamil, kebetulan misalnya dia terkena virus Omikron, apa yang harus dilakukan, Prof? Ketika orang yang hamil normal, gimana? Ya, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan pada ibu hamil. Ya, kalau sudah hamil, ini kemudian kena virus, ini sebaiknya atau harus dilakukan vaksinasi pada ibu tersebut. Kapan vaksinasi itu bisa dilakukan? Yaitu pada kira-kira kehamilan trimester yang kedua. Jadi pada 13 minggu itu adalah suntikan yang pertama, dan kemudian diulang lagi suntikan vaksinasi yang kedua itu kira-kira ya sebelum kehamilan 34 minggu. Apa maksudnya? Supaya vaksinasi yang kita berikan pada ibu itu bisa memberikan imunitas adaptif terhadap janin yang dilahirkan. Oh, oke. Nah, jadi imunitas itu, Prof. Yanto, ada dua macam. Imunitas adaptif atau imunitas yang memang sudah ada sejak dilahirkan atau kita sebut kongenital, dan ada imunitas yang akuisita, artinya yang didapatkan karena orang itu menderita penyakit. Nah, pada pemberian vaksin didapatkan janin-janin yang dilahirkan ini sudah mempunyai daya tahan, daya imun. Oke. Itu keuntungannya vaksinasi. Ya, jadi Prof, pertanyaan saya, ketika misalkan saja, ini bukan preventif maksud saya, ketika ibu hamil lalu positif, hamilnya entah nggak tahulah kapan saja, kena positif, lalu setelah positif itu harus segera divaksin, Prof. Bukan memang begitu hamil harus divaksin supaya bisa membentengi diri ibu dan juga janin. Gimana itu, Pak? Ya, jadi kalau ibu sebelum hamil mengikuti aja program pemerintah, yaitu kita harus divaksin, kalau bisa terus di booster. Itu sudah merupakan fatsun dari pemerintah yang harus kita ikuti. Oleh karena ini merupakan fatsun daripada WHO. Oke. Orang ini sudah hamil, ini saya segera ya hamil dalam umur itu jangan tunggu lama-lama, demikian terasa hamil segera ke klinik. Maka itu kalau kita punya schedule segera divaksinasi pada trimester kedua atau pada trimester pertama, kemudian diulangi lagi pada trimester ketiganya. Jadi itu harus itu, Prof. Yoto. Dan menurut penelitian, vaksin yang diberikan pada ibu hamil ini ternyata tidak memberikan dampak apa-apa pada kehamilannya. Oke, maksudnya tidak memberi dampak negatif kepada kehamilannya. Dan saya masih sangat ingin tahu, penasaran, Prof. Itu kan di orang kota yang punya fasilitas memeriksakannya. Kalau misalkan terjadi di desa, misalkan saja orang desa hamil, lalu kemudian ketika hamil itu positif, apa itu dampaknya kepada janin? Janinnya juga bisa kena positif corona atau omikron tidak di dalam kandungan, Prof? Loh, mengapa dibiasakan orang desa dengan orang kota, Pak? Ya, maksud saya bukan kita diskriminasi. Di desa bisa jadi fasilitas untuk memeriksakan itu nggak ada, Prof, maksud saya. Ketika dia nggak bisa akses, rata-rata kalau di kota kan bisa akses ke klinik. Tapi kalau nggak bisa akses, maksudnya gimana, Prof? Tidak divaksin, gitu. Ya. Bukan tidak divaksin. Ya, mereka belum divaksin, kemudian hamil, setelah hamil lalu positif kena virus corona misalnya. Gimana itu janinnya dan orang tuanya, Prof? Jadi gini, Prof. Yanto, jadi diusahakan divaksin, ya. Dan seandainya tidak divaksin karena orang desa nggak apa-apa, ya kita observasi. Karena apa? Begini, jadi COVID-19 ini mengadakan mutasi, berbagai varian itu ya. Yang paling kita takuti kemarin varian Delta, kemudian sekarang Omicron. Tetapi ini para ilmuwan mengakui bahwa ini penyakit yang baru.
kita belum tahu persis bagaimana efeknya terhadap wanita hamil. Namun demikian kita berusaha melakukan vaksinasi oleh karena sedikit banyak dia akan memberikan efek pada ini. Jadi pada wanita-wanita yang hamil ini supaya benar-benar menjaga kesehatannya oleh karena harus mengetahui gejala-gejalanya. Yang penting itu mereka yang ini hamil supaya mengetahui gejala-gejala, oh jangan-jangan saya itu menderita infeksi Omikron. Itu yang penting. Ya, 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 oke. Dan Prof, selama musim pandemi ini, Prof, adakah bayi yang lahir itu sudah terinfeksi virus sehingga dia positif? Ada, Prof? Sampai saat ini belum kita apa itu ya dapatkan, belum ada berita dari apa itu POGI, dari ID itu belum. Namun demikian vaksinasi pada janin yang sudah lahir ini anak-anak sudah kita giatkan. Yang penting gini Prof Yanto, ini mestinya harus tahu ibu-ibu itu gejala-gejala Omikron. Penting enggak Prof Yanto? Ya penting. Coba gimana, Prof? Saya itu curiga jangan-jangan tuh Bu Yanto ini sedang hamil ini kok tanya. Sudah lewat, Prof. Jadi gejala COVID-19 ya pada ibu hamil itu tidak ada bedanya. Ya, COVID-19 maksudnya. Ya. Dia tidak ada bedanya. Pertama itu ada demam, yaitu batuk, ya sakit kepala, ya. Kemudian sering kelelahan, ngantuk. Dan kalau sudah agak ini serius itu sering gangguan penciuman. Nah, di Indonesia ini sudah diadakan penelitian oleh BKKBN bahwasanya wanita-wanita itu ini bagi dua, ada OTG dan ada bergejala. Kalau OTG saya memang tidak tanpa gejala, yaitu tidak merasakan apa-apa. Tapi yang bergejala ini ternyata yang menderita demam itu sampai 68%. Oke. Menderita batuk 34%, dan Malaysia kelelahan itu sampai 30%. Dan kalau yang sudah agak lanjut, sesak nafas itu 20%. Dan juga ada itu nyeri otot, kemudian tenggorokan yang sakit itu. Jadi advice saya, Pak Tanto, ya. Jadi bahwasanya ini protokol pemerintah harus dijaga ini ya, bahwasanya kebersihan harus dijaga supaya ibu benar-benar menghindari dari penyakit corona. Oleh karena Pak, sedikit Prof Yanto ya. Ya. Penyakit virus ini penyakit imunologi. Wanita-wanita yang hamil itu sistem imunnya itu berubah. Oke. Dimulai sejak pertama kali. Jadi sebenarnya kalau wanita itu mulai hamil, embrio yang ada di dalam rahim yang masih kecil itu sebenarnya benda asing bagi ibu. Semua benda asing harus ditolak. Untuk itu ibu memberikan autoimun supaya janin itu tidak tolak. Sehingga sistem imun di dalam tubuh itu akan berubah. Nah, perubahan sistem imun yang kompleks inilah yang dikhawatirkan oleh para ahli akan terimbas dengan adanya corona yang notavirus ini juga merupakan kasus imunologi juga ini. Oh, Dok, artinya Pak Dokter, orang yang hamil itu imunitasnya meningkat ya dalam kerangka dia mengeksekusi autoimunnya untuk mempertahankan janin yang sedang tumbuh itu. Betul nggak, Prof? Ya, pertama peningkatannya itu pada saat janin masuk dia itu melindungi. Ya, tapi setelah itu imunitasnya itu malah agak sedikit kurang. Oleh karena apa? Oleh karena terjadi perubahan. Sebab pada orang hamil itu ya ada perubahan sistem sirkulasi, ada perubahan sistem imunologi, ada sistem pencernaan dan sebagainya. Ini yang perlu banyak istirahat, harus makan vitamin harus cukup, ini supaya imunitas tubuhnya itu naik. Oke, ya.
Prof. Yanto, Ya. maksudnya ini di dalam penelitian ini kalau toh terjadi infeksi ini apa itu ke, akibatnya tidak beda dengan orang yang tidak hamil katanya. Oke, oke. Oh, ya, 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 ya. Sehingga betul nasihat Prof. Anwar supaya ketika hamil benar-benar protokol kesehatan, makannya bagus, cukup istirahat, bersih. Itu saya kira perlu didengar para pemirsa. Karena bahkan kalau di negara tertentu di jauh sana, itu kalau hamil itu harus makan ikan laut, harus mengerjakan matematika, harus juga mendengarkan lagu-lagu klasik agar anak yang dilahirkan itu menjadi anak yang hebat. Prof. Anwar, saya sangat tertarik tadi ya statement Prof. Anwar mengenai bayi tabung. Dari keahlian Prof. Anwar, bayi tabung setelah in vitro terjadi itu sudah terjadi pembuahan. Tapi kalau sang ibu positif maka ditunda, tidak dimasukkan ke rahimnya, lalu dibekukan. Berapa lama bayi embrio itu dibekukan bisa eksis, bisa tetap hidup ketika suatu saat ibunya sudah siap dimasukkan? Berapa lama, Prof? Iya, ini memang di dalam program bayi tabung ini kita sudah pada tingkat yang lebih canggih. Yang kita bekukan bukan hanya embrio, kita bisa membekukan sperma. Kita bisa membekukan telur. Ya. Karena kita misalkan embrio. Pertanyaannya berapa lama? Embrio itu bisa kita bekukan sampai bertahun-tahun. Cuma masalahnya itu yang mahal ini ya untuk menyimpan embrio beku ini. Kita punya aturan seperti di Sarjito itu kita batasi 2 tahun. Oh. Jadi kalau sampai 2 tahun itu tidak diambil ibunya, maka kita angkat tangan. Ya, kasaran itu ya kita biarkan itu bagaimana meninggal apa tidak. Karena apa? Ini embrio yang saya punya itu, jadi misalnya dia punya embrio 5 misalnya ya, saya tanam 2 atau 3 sudah hamil, yang 2 itu saya simpan. Kadang-kadang punya simpanan embrio itu lupa dia, tidak datang-datang. Nah ini itu selain butuh biaya, ini embrio itu tidak boleh saya berikan pada orang lain. Tidak boleh untuk penelitian, itu peraturannya. Tidak boleh dimakan. Sehingga kita berkali-kali kita melakukan seminar ya kita batasi 2 tahun lah. Oke, tapi 2 tahun itu kan hanya persoalan biaya, Prof. Kalau misalnya sanggup membiayai, kan bisakah hidup lebih dari 2 tahun embrio dibekukan? Ya, bisa. Secara teoritis bisa, nggak apa-apa. Bahkan ini masalah pembekuan itu begitu canggih sekarang. Misalnya ada orang yang masih muda, ini lalu menderita kanker di mana ovarium. Ovariumnya harus disinar. Biasanya ovarium yang sudah sinar itu rusak itu sebagai pabriknya itu. Nah kemudian sebelum disinar itu telurnya kita ambil. Oke. Kita ambil dulu, kita bekukan. Dan itu sampai nanti menunggu suami yang mau mengawini. Nah, kalau saya punya suami, bisa. Dalam teorinya ada prakteknya itu sudah. Jadi masalah namanya itu freezing. Oh ya, ya. Wah, itu lama-lama bisa mas kawinnya itu adalah sperma beku, Prof. Iya. Ya, ya. Makin canggih kawinnya dengan offline. Ya. Pertanyaan, Prof. Anwar. Pertanyaan terakhir, Prof. Ketika nyimpen embrio itu harus di negara lain atau cukup di tempat kita saja, Prof? Kalau apa? Kalau menyimpan embrio, sperma, telur itu dilakukan di sini atau di Singapura misalkan? Di mana, Prof? Dilakukan di JIH Morula tempat saya. Oh, ya, Pak. Tepuk tangan. Itu
namanya kalau saya mengadakan transfer itu ada dua. Ada Iya. yang ET, embryo transfer. Iya. Ada lagi yang FET, freezing embryo transfer. Dan itu rutin saya kerjakan sudah itu. Jadi kalau ada saat tidak semua embrio itu bisa langsung kita transfer. Kemarin saya dapat embrio itu 16, setelah saya buai dapat 14. Tetapi estrogennya tinggi. Wah, tidak boleh ini. Sehingga sekarang saya bekukan, saya tunggu sebulan, 2 bulan, sampai turun. Baru ditransfer. Ya. Jadi itu dikerjakan di CIH, disimpan di CIH, dan dibuahkan, dimasukkan pada rahim juga di CIH. Iya, Dok? Jadi tidak ada bedanya dengan BNI, BRI, bisa disimpan di Jogja. Oke, ya. Itu ya. Baiklah, Prof. Saya kira karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Menit boleh. Gimana? Boleh. Moga, Prof. Gini, ada pertanyaan sering. Apakah orang hamil dengan Omikron ini harus seksosesarian? Jawabannya tidak. Jadi tetap dilahirkan per vaginam, kecuali kalau ada indikasi ginekologik, misalnya letaknya melintang, janinnya terlalu besar, dan sebagainya, baru jangan sesu. Lalu pertanyaan yang kedua, apa boleh menyusui? Boleh, asal selalu memperhatikan protokol-protokol kesehatan, kebersihan dijaga, boleh. Cuma nanti setelah menyusui itu kalau bisa janinnya itu dipisahkan. Oke. Bayi, Dok. Bayi kan yang dipisah, bukan janin lagi itu. Yang sudah lahir. Ya, yang sudah lahir. Kalau sudah lahir masih namanya janin juga ya? Bukan bayi kayak itu. Janin, bayi, orok, apa namanya itu? Ya oke lah. Ya pokoknya dipisahkan. Tapi boleh menyusui. Oke. Mungkin apakah ini pernyataan yang terakhir, benar nih, terakhir. Apakah lebih aman ketika masa menyusui di Omikron ini, air susunya itu dipompa lalu ditaruh di botol, dikasihkan bayinya. Gimana, Dok? Ya. Jadi memang ada aturannya begini, kalau ibunya itu karena keadaannya tidak memungkinkan untuk menyusui, karena sakit, karena gini, baru dianjurkan untuk dipompa, diberikan dalam botolnya itu. Oke. Jadi kalau sebab gini, Prof. Yanto menyusui langsung di payudara itu sangat berguna itu. Oke. Jadi karena dia ada feedback mekanisme umpat balik yang justru akan memperbanyak produksi air susu itu. Iya. Dan tapi ini meskipun menyusui itu baik ya bagianmu, tapi ya yang disusui bayinya saja. Neneknya tidak. Ya, bapaknya pray dulu, Dok. Ya, nggih, Dok. Prof. Anwar, terima kasih atas informasinya. Insya Allah menginspirasi banyak pihak, dan mudah-mudahan ibu yang menyusui ataupun pasangan yang ingin melakukan bayi tabung, Prof. Anwar adalah ahlinya. Terima kasih atas kehadirannya di suyanto.id. Semoga sehat walafiat terus dan membantu banyak orang melahirkan dan juga mendapatkan bayi tabung. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.